Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Fikih Muamalah Kategori yang beranggotakan saya sendiri Nurul Hikmah, Wika Puji Hartono, serta teman saya Yengki Saputra. Kali ini kami akan membahas apa itu Al-Uqud Al-Muraqabah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar atau belum pernah mendengar apa sih Al-Uqud Al-Muraqabah atau multi akad itu. Daripada penasaran, tetap simak di slide video selanjutnya ya. Kali ini kami akan membahas pengertian Al-Uqud Al-Muraqabah atau hibrid kontrak atau multi akad, macam-macam multi akad, hukum transaksi multi akad, batasan dan standar hukum akad, serta analisis persoalan dana talangan haji. Langsung saja, pengertian Al-Uqud Al-Muraqabah atau multi akad. Kata akad berasal dari kata al-akad yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Dalam hukum Indonesia, akad diartikan dengan perjanjian. Nah, karena definisi tentang Al-Uqud Al-Muraqabah ini banyak, jadi kami hanya akan menyimpulkan saja dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi, kesimpulannya, Al-Uqud Al-Muraqabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Misalnya akad jual beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah, dan seterusnya. Sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad. Nah, baik, selanjutnya ada Macam-macam multi akad. Al-Imrani membagi multi akad dalam 5 macam. Yang pertama, akad bergantung atau bersyarat atau Al-Uqud Al-Mutaqabilah. Yang kedua, akad terkumpul atau Al-Uqud Al-Mujtami'ah. Yang ketiga, akad berawan atau Al-Uqud Al-Mutanakidah wa Al-Mutada wa Al-Mutanafiyah. Yang keempat, akad berbeda atau Al-Uqud Al-Mutakhifah. Yang kelima, akad sejenis Al-Mutajanisah. Selanjutnya ada Hukum transaksi multi akad. Hukum transaksi multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad. Jadi, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Lanjut ke bagian D, batasan dan standar hukum akad. Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut. 1. Multi akad dilarang karena nas agama. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad salaf, memberi pinjaman atau qard, dan jual beli. Meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan atau qard 1000 lalu menjual barang yang bernilai 800 dengan harga 1000. Dia seolah memberi 1000 dan barang seharga 800 agar mendapatkan bayaran 2000. Di sini ia memperoleh kelebihan 200. 2. Multi akad sebagai hilah ribawi. Multi akad sebagai hilah ribawi dibagi menjadi dua, yaitu al-inah dan hilah riba fadl. A. Al-inah. Contoh akad dalam bentuk inah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga 100 secara dicicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga 80 secara tunai. Pada transaksi ini, seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan hilah riba dalam pinjaman. Karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini, sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. B. Hilah riba fadl. Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah, misalnya 2 kg beras, harga ribawi,
dengan sejumlah harga misalnya Rp20.000 dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp20.000 harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak, misalnya 3 kg atau lebih sedikit, misalnya 1 kg. Transaksi ini adalah model hilah riba fadl yang diharamkan. 3. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba. Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh A. Multi akad antara akad salaf dan jual beli. Dalam penjelasan sebelumnya bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual dan salaf. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli dengan pinjaman apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak sengaja, diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan pinjaman yang mengandung riba. B. Multi akad antara qard dan hibah kepada pemberi pinjaman. Ulama sepakat mengharamkan qard yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan suatu harta kepada orang lain dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman, atau penerima pinjaman memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek qard saat mengembalikan. Transaksi ini dilarang karena mengandung unsur riba. 4. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung rugi. Sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan jualah, sarf, musaqah, syirkah, kirot, atau nikah. Selanjutnya ada kasus maraknya tren talangan haji di kalangan bank syariah menjadi daya tarik tersendiri pada masyarakat yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kurang lebih sebanyak 237.641.326 jiwa. Oleh karena itu, banyak penduduk muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Seperti yang dikutip dari artikel Cermati.com, dana talangan haji selama ini dituding jadi salah satu faktor pemicu panjangnya antrean untuk bisa berangkat ke tanah suci. Beberapa bank syariah pernah menjalankan praktek bisnis ini, namun saat ini sudah mulai berkurang atau terkesan tidak agresif menawarkan produk ini. Pada kenyataannya, yang terjadi sekarang ini, masyarakat dapat berangkat menunaikan ibadah haji dengan dana yang terbatas. Adanya kebiasaan masyarakat ini, maka bank syariah mengambil inisiatif dengan menggunakan produk penyaluran dana talangan haji. Dalam produk dana talangan haji ini, Kementerian Agama bekerja sama dengan pihak bank. Pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi atau seat haji pada saat pelunasan BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji. Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip qard wal ijarah. Pembahasan. Pada kenyataannya, pembiayaan talangan haji adalah pinjaman atau qard dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi atau seat haji pada saat pelunasan BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji. Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan atau fee atau ujarah yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Dasar fikihnya adalah akad war ijarah.
Sesuai fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional MUI nomor 29/DSN/MUI/6/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS atau Lembaga Keuangan Syariah. Jadi, akad qard wa ijarah adalah gabungan dua akad, yaitu akad qard atau pinjaman dengan akad ijarah atau jasa, yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalil ulama fatwa DSN ini adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." Para ulama terbagi menjadi dua pendapat tentang keabsahan haji menggunakan harta hutang. Untuk itu, pada bagian ini menyampaikan pendapat dan pemikiran dari tiap-tiap pendapat. Berikut penjelasan atas pendapat-pendapat tersebut. Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwa Nur A'la dapat menjelaskan bahwa menurut pengetahuan saya, orang berhaji dengan berhutang hendaknya ia tidak melakukan hal itu. Sebab seseorang tidak wajib menunaikan ibadah haji jika ia sedang menanggung hutang. Lalu bagaimana halnya dengan berhutang untuk menunaikan ibadah haji? Maka saya berpandangan jangan berhutang untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji dalam kondisi seperti itu hukumnya tidak wajib atasnya. Seharusnya ia menerima rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keluasan dan rahmatnya dan tidak membebani diri dengan berhutang, di mana tidak diketahui apakah ia mampu melunasinya atau tidak. Bahkan barangkali ia akan mati dan tidak mampu menunaikan hutangnya, sementara hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, fatwa mengenai keabsahan haji menggunakan harta hutang tersebut didasarkan pada hadis berikut. Dari Abdullah ibnu Abi Aufa, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasul SAW tentang seorang pria yang tidak pergi haji. Apakah dia boleh berhutang agar dapat pergi haji?" Nabi SAW menjawab, "Tidak boleh." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Argumentasi ulama yang melarang haji dengan hutang tidak relevan, karena kemampuan atau istita'ah adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat sah ibadah haji. Maka ibadah haji seseorang dengan hutang adalah tetap sah, asalkan seluruh rukun dan syarat dalam ibadah haji sudah sempurna dilaksanakan. Jadi berdasarkan pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa berhaji dengan menggunakan dana talangan atau berhutang dianggap tetap sah, asalkan sesuai dengan rukun dan syarat dalam ibadah haji sudah sempurna dilaksanakan.